Nah, terus yang akan kita gunakan ini adalah buret. Jadi ini semua adalah alat polimetrik. Alat polimetrik. Ini alat polimetrik. Ya. Jadi dia polimetrik itu berarti dia bisa mengukur volume secara maksimum. Ya. Secara maksimum. Ini sama namanya pipet, tapi ini adalah pipet volumetrik yang aslinya atau pipet gondok karena bentuknya, ya. Dan dia mempunyai kemampuan hanya satu ukuran, makanya dia volumetrik. Dan double pipet kan kita pakai ini, pakai sedot, ya. Ini tekniknya jadul, jadi harus latihan, makanya latihan pakai air, ya. Latihan kalau keminum kan kalau habis. Yang pertama, ini cek dulu Pak, cek kualitas daripada alatnya. Jadi caranya dibuka, nah, Anda hati-hati, harus sampai ke, ini ada batas nih, ya, nah, harus sampai ke batas itu udah kan ya, lebih ya. Nah, ini kemudian kita turunkan. Ini kalau cek alatnya bersih atau tidak. Nah, terlihat oleh Bapak di permukaan ada apa? Banyak ya, nempel kan? Kita tekan-tekan. Ini artinya masih kotor. Masih kotor. Sebenarnya belum layak untuk dijadikan dipakai. Nah, pemeliharaannya biasanya kalau udah kelihatan gini, ini berarti masih banyak kotoran-kotoran yang menyebabkan ini. Ini terlalu banyak. Kalau sedikit sih nggak jadi masalah. Nah, biasanya siapkan air di bak ya, terus diisi dengan maksimum itu 20% soap deterjen tangan. Jadi jangan sabun colek. Ulah gitu tuh. Ulah gitu. Iya. Oke. Nah, ini nanti ke guru kalau mau setelah dipakai, jadi nanti direndam aja 24 jam. Ya, kalau sudah terendam, itu nanti tinggal dibilas. Ada apa tadi? Nggak ada ya? Botol semprotnya? Oke, nggak apa-apa. Nanti biasanya pakai botol semprot aja. Ada ya? Di dalam paket ada? Nggak ada. Ada tuh. Nah, botol semprot. Apa lagi? Botol semprot mah wajib, itu dasar tuh. Yang jualan. Oke, dapat ya? Nah, jadi si alat itu kalau katakanlah ini sudah oke, ya. Setelah itu dikeringkan. Yang ditekankan kepada guru-guru, pengeringan alat-alat gelas apapun tidak boleh menggunakan tisu. Segala jenis tisu. Segala jenis tisu. Jadi tidak boleh. Alasannya? Ya, dia itu akan merusak. Ya, dan tisu itu kan kotor. Tisu itu asalnya black liquor. Black liquor itu dari kayu, terus kemudian warnanya hitam, kemudian ditambahkan pemutih, bleaching, ya, tegak. Ini kan mulai keras tarikan kita. Tapi hati-hati kalau udah mendekati ujung, udah mulai lagi kita kayak ya kalau tapi aman mah pakai itu pilar ya. Iya, kalau udah pakai pilar no problem ya. Ini teknik-teknik yang dulu. Kalau itu udah HCL gimana? Ini pakai sirup Pak, jadi walaupun Orang nanti habis tahu-tahu pura-pura Pak. Kalau itunya Pak Ali itu yang aman apa yang disedot gitu? Sebenarnya ini karena yang digunakan itu konsentrasi rendah dan biasanya dipakainya itu tidak mungkin NaOH tapi pasti HCl. Karena NaOH ada di sini. Ya. Nah, HCl itu tidak jadi masalah. Tapi uapnya itu? Apanya? Itu uapnya. Ini kan sudah larutan encer.
Berapa itu? Apanya? 0,1. 0,1. 0,1 pasti. Molar Ya. HCl di Anda itu adalah 3 molar di dalam perut. Iya, kita udah punya HCl 3 molar, 4 molar, 5 molar. Tergantung daripada keasaman tubuh kita. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi jangan disedot. Oke, jadi tidak boleh ini tidak boleh digunakan untuk yang pekat. Alat ini. lama pas digondoknya. Kalau udah biasa, jadi ini juga kita udah harus pegangi seperti ini. Ini siap untuk nutup kan? Nah, jadi pas saat kita sedot, kita lihat sudah lewat daripada batas, ini sudah Siap, tutup. ya sudah siap tutup. Masih kurang. Oke. Jadi setelah itu ada tisu. Punten tisu. Siapkan tisu. Nah, kalau tisu ini bukan untuk mengeringkan, bukan untuk membersihkan gitu, untuk membuang. Karena ini harus apa? Harus tepat. Jadi ini ininya kok tutupnya kurang. Ini berarti kalau udah begini, ini kan kosong ya Pak? Ini harus diulang. Tidak boleh. Sudah, ya harus full. Iya, gitu. Iya. Udah. Ditiup dulu itu paling untuk ngebuangnya Nggak usah. Nanti waktu disedot itu dia akan ini terisi. terisi Atau ke bawah ke atas. ke bawah ke atas. Ini juga sama. Ini berarti ininya nggak rata. Apa namanya? Tapi kalau ya seperti ini alatnya udah gini. Alatnya bagus. Udah kering gini, Anda turunkan sampai ke batas, ya. Nah, caranya adalah Anda tinggal diputar-putar aja ini. Jadi ini jangan terlalu menekan, ya. Ini jangan dibuka, tapi ini diputar aja. Tuh kan turun kan? Turun ya. Sampai ke. Nah, Anda bisa menjelaskan nanti kepada guru. Ini adalah meniskusnya harus tepat. Berarti ini mata harus sejajar dengan batas. Harus sejajar dengan batas. Putar terus. Putar aja. Jadi ini jangan terlalu neken. Ya, jadi kalau udah gini, ini siapkan. Nah, ini tekniknya ya. Karena ini turun pakai tenaga gravitasi. Berarti ini harus tegak. Kalau nyedot melawan gravitasi. Nah, ini 45 derajat. Ya, ini tegak. Ini teknik yang benar. Turunkan. Oke. Kalau lurus kenapa Pak? Apa? Kan ini lurus biasanya kita nih, lurus biasanya. Ya. Kita pegang lurus. Ada dampaknya nggak kalau kita pegang? Iya, dampaknya itu adalah dia untuk mempercepat pengaruh dari gravitasi. Akibatnya kalau turunnya jadi lebih cepat, maka di seluruh permukaan itu semua larutannya akan tertarik dengan cepat. Ya. Oke, dapat ya. Nah, kalau udah dapat begini, udah selesai. Ini lihat oleh Bapak. Masih ada? Masih ada ya? Jangan ditiup. Itu udah 10 mili. Ya. Jadi jelaskan oleh Anda ke guru. Ini ada masih sisa, itu adalah memang sudah ukurannya. Ya. Jadi tinggal
Nah, ini kan tadi bekas ini ya. Bekas apa? Jat kan di sini. Padahal kan yang mau direaksikan di sini. Makanya itu ada botol semprot. Dibilas. Di apa? Jadi kalau ini tinggal nanti ujungnya di sebelah sini disemprot aja. Ya. Jadi encer. Tapi jatnya kan tetap ada sama. Walaupun ditambah air, jatnya tetap. Ya, jatnya tetap ada. Sudah. Jadi ini teknik dasar untuk mengambil mengambil larutan dengan menggunakan pipet polimetrik. Ingat ya, nanti kalau pakai ini mah tidak akan sesulit itu, tinggal Bacanya di sana, Pak, di nanti pakai perasaan. Ininya waktu nurunkannya, ya. Oke, udah ya. Nah, kalau udah seperti ini, tadi udah dibilas. Terus nanti ada penoktalinnya. Ya, penoktalinnya ada pipet. Nah, coba. Pipet tetes boleh. So, yuk netesin. Coba sini. Nah, ini juga nanti bisa pembicaraan untuk teknik ke guru. Nah, yang mana aja? Oh, ini yang ini. Ke sini boleh. Ini etanol, itu air tuh. Sambil ngomong Oke. dong. Cara meneteskan air. Nah, coba lihat ya. Sekali lagi perhatikan tangan, oke? Semuanya ya. Ke sini, fokusnya ke sini. Ya. Kok bisa lihat ini? Saya makanya sering keluar itu lihat pengantin, jadi aduh. Coba, Ayo, lanjutkan lagi. perhatikan. Oke. Satu, perhatikan tangan ini. Ini ya. Ini sensitif nggak? Karetnya. Nah, jadi tidak boleh kalau sudah mengambil itu tidak boleh dipegang lagi. Makanya pegangnya. Sorry. Pertama kita mulai dari dasar dulu. Melihat kualitas daripada apa? Pipet yang baik. Ya. Ini berarti masih bagus. Masih baru ya. Apalagi kalau diajak jalan-jalan dia tidak. Pegangnya. Jadi kalau sudah, karena nanti kalau begini ngobrol bikin. Nah, ini teknik dasar. Oke? Nah, kalau udah itu kita tetes. Ya, tetes boleh lurus ya. Boleh juga, tapi jangan sampai ke ini. Kecuali permintaan langkah kerja. Kasih untuk anak-anak SMK. Jadi kita lihat sampai sedetilnya. Oke ya? Nanti Anda lakukan, nanti saya sertifikasi. Oke, udah ya. Nah, terus nanti sudah ditetesi dengan itu. Ini udah siap isi ini. Tapi sebelumnya kita harus mengisi dulu, mempersiapkan ini. Apa namanya? Guret. Nah, yang penting Anda harus jelaskan kepada guru bahwa ini adalah cinta sejati. Ya, cinta sejati. Jadi artinya gini. Ini pada saat pembuatan, ini buat di situ ya, Pak. Beli ya. Ini pembuatannya kalau yang namanya masir ini dibuat bersama-sama. Bersamaan, Pak. Jadi tidak satu-satu. Jadi pada saat dia menyesuaikan diri ini bersama-sama. Jadi biasanya si guru-guru kalau udah waktu membersihkan ini nanti dibuka. Dan di mana saja. Ada 1 2 3 4. Iya. Jadi kacau. Jadi nanti bukan pasangannya. Salah Pak ya. Iya, masuk. Sendiri nggak jadi Pak. Oh iya. Dan di sini. Jadi jangan sampai memberikan paslinnya itu adalah di sini. Ya, semuanya apalagi tebal gitu. Nanti itu waktu masuk nanti akan nutup ini. Jadi kalau memberi paslin cukup tipis di sini. Di ujung. Ya. Terus
kemudian Masukin dulu. di ujung sini sedikit. Nah, baru nanti kita masukin dan pasti tidak di tengah tidak akan ketutup oleh pasir. Oke, jadi itu untuk perawatan pertama. Sama tes juga waktu kalau yang sebenarnya kalau dites seperti tadi juga. Jadi ini kita tutup di situ, ya. Terus kemudian kita isi itu kalau untuk untuk yang pertama itu adalah membilas. Jadi kalau ini mau digunakan nanti ini mau digunakan pertama kali pakai NaOH, maka ini siapkan NaOH, ya. NaOH-nya masukkan. Boleh pakai corong, boleh tidak. Ini harus dibilas. Jadi sampai ke ujung. Ya. Jadi ini kan jangan sampai keluar. Iya. Nah, kalau udah lebih ini tinggal diputar. Udah. Ini sudah terbilas. Kemudian kita buang. Jadi ada sound, efek sound di belakang tadi. Padahal belum ini ya, belum ada. Semester belum ada itu. Belum ada pemberitahuan, sudah aktif sendiri. Nah, terus kemudian ini kita kerjakan di sini ya. Berarti ini posisi ini harus dirubah kan gitu kan? Ini klem kita, klem. Nah, jadi kita siapkan. Kalau sudah didirikan, nah ini posisinya yang dipilih adalah ini ada di dalam, ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, jadi ini ada di sebelah kanan, agak sebelah kanan. Mau lurus mau tidak, kita yang menentukan adalah kita, karena kita juga harus melihat skala, ya. Jadi kalau ini cukup, udah kelihatan lah, ya. Diboleh begini, ya posisinya. Nah, di tengah. Nah, kalau udah begini, ya, tinggal kita masukkan larutan. Ini corong. Nah, karena ini kan atas ya. Nah, berarti harus kita memudahkan. Nah, beritahukan kepada guru, kepada siapapun, kita jangan dikerjain oleh alat. Kadang-kadang ini tinggi ya Pak ya, si mejanya tinggi, jadi ini ada di Tinggi ya. misalnya gini, Iya. atau gini, ya. Terus kan berarti gizi harus di nuanginnya kan gini. Nah, ini berarti Anda dikerjain oleh alat. Padahal alat itu kan gimana kita, ya. Jadi ini bisa bebas. Kita atur dulu sebelum digunakan lah, bebas-bebas saja. Yang penting kita relax aja, ya, relax. Nah, jadi kalau ini maka harus dibantu dengan kertas apa aja. Kertas apa aja. Untuk apa? Kan ini nanti diisi. Ini isinya apa nih? Waktu kosong. Udara. Nanti digantikan oleh air, oleh volume larutan. Berarti udaranya harus hilang. Kalau ini begini, ini tertutup. Ini nanti diisi, kemana udaranya? Nah, kan gitu kan. Jadi ini harus pakai. Tapi jangan ya. Oke. Yang penting ini. Jadi supaya nanti udaranya jadi cepat. Itu nggak masalah Pak dalam proses dalam
menggunakan fungsi itu mengganjol gitu juga emang udah menjadi. Memang itu kita menggunakan hukum fisika. Oh. Jadi penggantian volume dalam satu ruangan itu harus dibuat untuk keluar. Iya. Jadi kita masukkan, ingat beritahukan kan fungsi daripada apa bibir itu adalah tidak hanya semata-mata. Nah, lihat ini kan karena sempit ya. Iya. Jadi kan kelihatan kan? Iya. Nah, tinggal turun kan? Kalau begini. Nah, tapi kalau nanti itu pakai ganjel yang jelas. Ini akan membantu. Tuh. Ini kan karena udaranya susah pindah ya. Tapi kalau kecil nggak akan begini. Iya. Nah, sampai ke sorry. Ngomong terus. Nggak lihat itu. Tuh, ini kok bocor ya, Pak? Bocor. Ada pas deh. Jadi ini nanti dilebihkan aja beberapa apa isinya, hati-hati nanti diberi diturun di ini yang jelas ini harus apa ya, di atas skala. Oke, seperti tadi jangan dikerjain oleh alat. Ini kan di sini, Iya. ya. Turunin. Nah, turunin aja, turunin dulu. Ini kebetulan bocor ya. Kalau nggak bocor jangan pakai ini ya. Iya. Nah, jadi ini tinggal siapkan, ini harus selalu sejajar. Ya, sejajar. Kemudian kita turunkan sampai nah, coba. Ini sampai meniskesnya seperti ini. Jadi ini gitu. Lengkung bawahnya ada di pas garis. Ya, meniskesnya. Jadi udah oke. Nah, ini kemudian kita naikkan lagi. Nah, yang tidak pernah dilakukan secara teknik itu adalah saran oleh guru-guru melatih siswa adalah melihat ini. Ya, lihat ini. Ini tidak pernah. Kadang-kadang ini bagus nih, tinggal bocor ininya aja Pak. Nanti tinggal dipakai paslit. Ini sudah bagus karena apa? Karena ini terisi penuh. Ya, ini terisi penuh. Masih bagus. Jadi kalau kejadiannya nanti itu ada kosong, yang harus dilakukan adalah kita melakukan gini. Ini boleh gini dengan cepat sampai penuh dipompa. Nah, sampai udaranya keluar. Kalau udah penuh begini, kan ini kekurangan. Ya kita tambah lagi sampai yang tadi. Jadi itu tekankan kepada guru dan pasti guru tidak akan tahu. Saya percaya, ya. Jadi ibu setelah ini diisi, tolong perhatikan ujungnya. Kalau belum penuh, lakukan pemompaan supaya itu terisi. Itu dengan cara ya sampai dia full. Jadi dipompa atau dibuang ya? Iya, jadi ini harus terisi penuh. Ya. Itu yang kalau di sertifikasi titrasi banyak yang gagalnya di sana. Tidak penuh. Terus yang salahnya gimana Pak? Apanya? Itu yang benernya, yang salahnya Iya. biasanya gimana? Kolong Pak. Ini kosong Pak, Ada udara. ada udara. Jadi harus diperhatikan itu. Tapi gerak kecepatan tangan Nah, itu diperlukan ya Pak? iya. Makanya ini kan kita tahu kan arah daripada ini kan ini terbuka, Ya. ini tertutup. Jadi sedikit aja. Iya. Ini sedikit di daerah sini, tinggal di Kecepatan tangan. iya. Dan itu pasti turun. Kalau lambat tidak akan turun. Tapi kalau dikucurkan gitu. Tidak akan. Jadi tekniknya itu adalah ya. Jadi kalau dikucurkan Kalau tetapnya ada lubang tetap. Jadi harus Kayak lubang Pak. Iya.
jangan lupa ini di sini. Oh, tangan. Kenapa? Untuk pengamanan. Karena kadang-kadang ini kita cepet bisa Potong. patah. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Jadi kan tidak bagus. Jadi dibuka tutup. Betul. Tapi cepet ya. Cepat. Paling 2-3 kali juga kalau yang bagus itu langsung keisi. Jadi volumetriknya volumenya sudah benar. Mana sih? Oh ini. Tinggal sama di atas gitu ya. Hah? Ya tinggal. Nah kalau dia kan udah isi ya. Ya. Udah isi kan? Tinggal nanti Rapat itu. ditambah. Sama di atas. Oh ya ini. Ya. Oh iya. Itu karena jadi kan kalau ini berat kalau masih perlu air, kalian berapa sih? Jadi ini volumenya sedikit. Memang bagus sih. Kapasitasnya. Nanti Anda apa coba? Ingat ini lebihkan dari skala. Nah, Bisa oke nih. Iya, agak lama. oke. Nah, udah lebih dari skala. Siapkan kertas sisa, kertas sari. Oke. Untuk apa? Sebelum dipakai. Jadi ini kita paskan dulu. Nah, oke. Ini ada. Iya. Jangan lupa beritahu. Karena volumenya kan berarti bertambah di sini. Nah, ini harus Sumber. disaring, diserap. Pakai kertas saring aja, kertas saring yang tipis. Tolong dulu tinggal. Jadi Sumpel. bukan disumpah, diambil, Ambil. diambil. Nah, diserap. Sampai kena. Iya, sampai kena, sampai seminimal mungkin. Mungkin. Ditarik ke atas. Ya, supaya soalnya kan. Karena nanti waktu dia turun, dia ikut. Berarti kan volumenya bertambah. Iya. Iya. Ya. Nah, kalau sudah kering maksimum lah ya, mungkin mengapa-apa, baru kita bekerja. Balik, kalau duplo, dua kali nih, Ya, apakah harus diisi lagi Nggak sampai usah. bawah? nggak usah. Lanjut aja, Ya, kan? tergantung. Kan ini volumenya 50, oke? Jadi kalau titrasi yang pertama itu harus hati-hati, karena itu adalah untuk menentukan volume yang selanjutnya. Kalau ternyata dia itu dibutuhkan 26, berarti sisanya kan kurang, Betul. maka dinolkan lagi. Betul. Tapi kalau ini 10, boleh lagi. boleh. Oke. Jadi jangan ditambah lagi, Ya. oke? Jadi tergantung situasi ya. Iya, situasional. Ya. Oke. Ini sorrynya bocor, nggak apa-apa, nanti ini kan perbaiki. Nah, jadi tekniknya ini kan tadi udah disiapkan, udah ditambah indikator ya, fenolftalin, warnanya memang tidak berwarna. Nah, teknik macam-macam cara, ada orang itu untuk titrasi itu, ya. Tapi ada yang paling simpel dan paling enak. Kalau udah biasa, ini kan udah gini, Saya kebalik. ya, kan ada yang gini. Nah, Nah, saya bukan. ada yang Nah, gitu. ini kalau ini sebenarnya lebih enak kalau sudah biasa, kalau sudah dilatih. Ya. Jadi ini kita kan sudah tahu bahwa ini nanti bukanya itu kan dekat ke lulus ya. Iya. Nah, ini kan kita siapkan Belakang. nah, seperti ini kan karena bocor. Oke. Dan ini harus selalu digoyang. Jadi kalau dengan cara ini ya. Jadi nah. Nah, ini tolong dilihat bahwa alat ini tidak ajak. Tidak aja. Iya kan? Iya. Iya. Harus semua harus dicoba. Di QC dulu. Di QC. Di QC. diisi lagi nih. Nah, jadi ini Harusnya diam kan. Anda nggak usah lihat ini, nggak usah.
Yang pertama itu nggak usah beritahukan kepada guru. Yang pertama itu kita mengarahkan kepada perubahan warna. Jadi kalau sudah tek 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 tek, ada, lihat di tengah di tetesan, kalau sudah ada warna keluar itu hati-hati. Jadi mulailah dengan sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit. Terus ini sambil digoyang, ya, digoyang. Kalau telat goyangnya Pak? Hah? Telat goyangnya diam dulu gitu. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi Tenang goyang, warnanya. airnya banyak Pak. Yang penting kalau sudah mau berhenti dulu, ini tutup. Tutup. Nah, nanti kalau udah ada warna, anak tetes-tetes. Anak jaga tetes-tetes. Ini kalau udah dipasinin anak ini, ya. Ini karena masih biasalah masih seret. Nah, nanti kalau udah berubah warna, warnanya itu sangat pink, sangat tipis sekali. Tandanya sudah berakhir, ada tipis warnanya, kita kocok tetap ada. Kita hitung sampai 1, 2, 3, 4, 5 detikan masih ada, itu sudah pas. Walaupun nanti hilang lagi nggak apa-apa, ya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 masih pink, udah selesai. Tinggal Bapak lihat jumlah. Oh, 15 mili. Berarti yang kedua dekat juga. Jadi yang kedua nyantai kerjanya. Masukin aja sampai ke 14. Atau 13 atau 14. Dekat di situ baru mulai tetes-tetes. Ya. Tetes-tetes. Oke. Ini kalau ini diem kan enak. Ininya masih perut ya. Ada agak perut, ada. Nanti dipasilin lah, teman. Gampang. Udah kalau udah ini kan. Nah. Jadi itu tekniknya. Yang bagus ada tanda plus di dalam akreditasi di dalam sertifikasi itu. Apakah kalau kerja itu kan harus silent, harus tidak ada suara. Jadi waktu ngocoknya, nah kalau udah kelihatan begini aja itu udah agak minus. Nah, ini berarti kan Kehati-hatian diperlukan. Nah, jadi kalau yang biasa itu, nah oleh karena itu biasanya ini Ellen Mayer itu kan ada yang kecil, mulut lebar dan mulut. Nah, untuk titrasi itu adalah mulut lebar, mulut yang lebar, bukan mulut yang ini. Kalau untuk mereaksikan itu yang kecil. Iya, kebalikan. Jadi tidak seadanya sebetulnya. Jadi nanti kita bisa membuat di dalam spek itu untuk titrasi. Jadi mereka paham terhadap alat. Kalau itu disebutnya mulut lebar apa? Ini itu Biasa. kecil ini sebenarnya, kecil Pak. Kalau yang model gini, kan ada tuh yang Yang mulut dia ininya. lebarnya kayak gini. Sebenarnya ini biasanya kalau mulut lebar ini pendek Pak. Ini agak pendek. Terus ini agak sedikit Nyamping. lagi lah, agak sedikit. Nggak terlalu lamping gitu kan ini lampingnya. Nah, ada beberapa nanti bisa dilihat di Bukannya lebarnya. Ada yang lewat ada. tipis di biasanya. Ya, lebih tipis. Karena memang tidak untuk bereaksi, Buat titrasi. bukan titrasi, untuk titrasi. Ini untuk Kalau ini kan dia lebih tebal, karena ini memang untuk bereaksi. Bereaksi. Lanjutkan. Kalau sudah selesai, ini dikeluarkan kan? Dikeluarkan. Jangan lupa, ini harus dibilas. titrasi seperti tadi. Dibilas tadi dengan sekarang mah dengan air. Nah, dengan air. Sudah. Kalau ternyata nanti tidak banyak
Nah seperti ini kan bagus nih. Oh, enggak ada yang Biar ada nempel kan? Nggak usah di apa? Nggak usah dibilas, nggak usah direndam dengan air sabun. Jadi ini tinggal dibilas terus pakai apa? Air. Pakai air. Sudah semua ini baru buka ini. Uang. Nah ini buka nih, ya buka kembali. Ini harus dicuci dan ini dikeringkan. Cuci juga itunya ya. Ini cuci, ya, Dalamnya juga. ya disemprot lah, disemprot. Terus ini disemprot juga, terus dikeringkan, Di kampus seperti itu. ya. Supaya nanti kalau mau disimpan, kalau disimpan, Iya, sama. kan ini udah ditali ya. Nah udah, jadi dia dalam satu ini. Itu Ya. perlakuan alat yang sudah bersih dengan yang belum bersih tadi seperti dijelasin Pak Ali ya. Beda perlakuan pembersihannya gitu. Ya pembersihannya. Jadi kalau mau dipakai juga, kalau ternyata banyak itu sebenarnya itu tidak layak pakai. Tapi kalau mau dipakai pakai dulu lah. Nanti kalau udah dipakai karena terlalu banyak titik-titik yang ini, lebih baik simpan aja, nanti direndam dalam air sabun 1 malam. Kalau nyimpannya yang udah dicuci gimana? Nah. Kita lihat. Enggak kan ininya supaya tidak tertukar atau supaya kita tidak ada terjadi apa nempel, lebih baik ya udah mau dipisah kan nanti ini pakai tali kan gantung aja dia bebas. Nah, pas mau dipakai pasangin lagi. Tapi kalau mau udahlah mau pasang, yang penting ini sudah betul-betul bersih ya, sudah dibersih, mau dimasukkan begini juga nggak jadi masalah. Ya, yang penting harus dibersihkan dulu aja, dibilas dengan air beberapa kali, karena ini menggunakan NaOH. NaOH itu kalau bertemu dengan silika, dengan kaca, dia akan membentuk supaya gagal. Dia akan membentuk namanya natrium silikat. Nah, natrium silikat itu adalah lapisan kaca. Jadi kalau ada NaOH di sini yang tersisa, kaca bertemu dengan kaca, ada NaOH, maka NaOH-nya akan bereaksi membentuk lapisan kaca baru. Jadi sudah tidak bisa dibuka lagi. Iya. Udah potong, ganti. Kalau sudah dibersihkan, sudah kering, boleh pakai itu. Lebih aman lagi pakai bukan selotip. Tadi pasti tipis sekali. Ya, tipis yang tadi, ke kiri kanan. Nah, itu jadi perawatan. Penyimpanannya Pak, ada raknya. Siap. Sama kayak tadi. Iya, sama dengan tadi, lihat. Jadi tinggal nanti disimpan untuk pengeringan. Kan tidak mungkin kering kan? Nah, itu disimpan. Bagian daripada set ini. Ini adalah aplikasi dari elektrolisis, alat analisis kualitas air. Bukan untuk menjelaskan konsep elektrolisisnya. Pertama, ada 2 logam. Ini yang mengandung besi, ini aluminium. Karena elektrolisis itu dia hanya mengenal 2 elektroda, anoda dan katoda. Terus kemudian sumber arusnya tidak boleh potensial tinggi, harus rendah. Jadi harus di bawah 20 volt. Sedangkan ini 220. Itu over voltage. Kalau over voltage, apapun yang ada di dalam air itu akan mengalami reaksi reduksi, oksidasi semuanya. Nah, untuk sekolah biasanya menggunakan voltase di bawah 12 volt. Satu daya itu yang digunakan. Jadi Bapak kalau mau menjual set elektrolisis, tinggal ditambahkan aja. Kalau yang sederhana, 1 daya 1. Terus kemudian buatkan ininya karbon aja, yang aman, ya karbon. Terus kemudian ditambah dengan pipa U. Pipa U. Jadi nanti sesuaikan aja dengan pipa U-nya, jarak daripada elektrodanya. Kebayang ya Pak? Nah, itu tinggal nanti masukkan aja ke mana? Satu daya. Itu mewakili untuk menjelaskan
elektrolisis. Karena nanti di kiri di anoda apa, di katoda apa. Biasanya yang dilakukan oleh guru itu menggunakan larutan kalium iodida, Ki. Ya. Nanti ditambahkan dengan penoktalin, ditambahkan dengan kanji. Ya, karena nanti akan menghasilkan I2, kanji dengan I2 warnanya jadi tes makanan biru atau hitam, gitu kan. Kalau yang di sini asalnya tak berwarna karena menghasilkan basa jadi warna merah. Ini menarik gitu. Sederhana. Nah, setelah dicolokin jadi berubah. Berubah. Nanti ada gas. Tandanya ada gas, nanti larutannya tinggal ditetesi oleh dua indikator itu. Jadi yang nanti bahan yang akan ikut serta di dalam itu adalah beberapa zat dengan tambahan alat itu aja, dipaku dengan set ini. Nah kalau yang ini Pak, ini biasa digunakan dulu kan mungkin datang ke rumah lihat airnya, Iya. benar kan? Nah itu, makanya Kotor. saya biarin aja, pura-pura bukan orang kimia, saya menghargai aja. Ini biasanya, nah ini biasanya mereka dua aja, ada yang dua aja, ada yang. Kalau ini adalah fungsinya dia bawa air dia. Air dianya itu air RO atau air demin yang sudah tidak ada logamnya. Sedangkan ini kan namanya air mineral. Air mineral itu pasti ada logamnya. Nah kemudian nanti dia sediakan dua ini, kemudian dia nanti, nah nanti akan terlihat air minum kita warnanya hitam. Nah hitam. Yang dia Bening. inilah yang bagus air kita. Wah, jual kan? Padahal ini yang baik. Ini yang jelek. Untuk orang yang sehat Harus mineral. harus mineral. Kalau tidak terjadi itu berarti tidak ada mineral. Baik untuk siapa? Untuk yang punya penyakit ginjal. Itu sebenarnya kesalahannya. Nah, ini kompleks Pak kalau menjelaskan dengan ini. Ini nanti kejadiannya, ini kan ada aluminium. Nanti yang habis aluminium. Nah, aluminium ini nanti akan rilis asalnya Al, logam. Jadi ion logam, Al3+. Nah, Al3+ ini bereaksi dengan basa. Basa apa? OH-. Nah, aluminium hidroksida dengan adanya OH itu dia mempunyai kemampuan untuk menyerap logam. Nanti si besi yang ada di dalam mineral itu sedot ke situ ngumpul. Akhirnya jadi plok, jadi koagulan, jadi besar. Adanya gravitasi maka mengendap. Nanti saya tuliskan lah, ya, apa yang terjadi di sini supaya ada pengetahuan. Nggak apa-apa ini kan, ya. Tetap dipakai. Jadi judulnya bukan alat uji elektrolisis tambah kalimat dalam menganalisis kadar kandungan mineral dalam air. Kalau kotor berarti banyak mineralnya. Jadi nggak apa-apa. Hanya tinggal nanti tambah itu. Nah, jadi yang di sana, mohon maaf, saya baca itu langkah kerjanya tidak diuji coba kelihatannya. Ya. Dan tidak ada itu, tidak sesuai. Jadi nanti kalau diizinkan Direvisi Pak. Beda. Kalau yang pernah saya buat itu alat elektrolisis tapi bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai konsep hukum perbandingan, hukum kimia itu bisa diinikan. Pernah kan saya kasihkan bentuk belum ada nanti diinikan. Jadi ini pengetahuannya. Jadi tambahkan ya, nggak apa-apa. Itu judulnya alat uji elektrolisis. Bagaimana Pak cara? Ini adalah aplikasi dari elektrolisis. Gitu. Yaitu adalah untuk
menganalisis kandungan mineral dalam air. Karena ini, karena ini dihubungkan dengan Yang 220. 220 volt, hati-hati. Ya, Itu terus. makanya kan ini berbahaya nih. Kok anak dicolok? So, udah dicolokkan, dipegang itu langsung pasti Bisa. pingsan. bisa di ini kan. Ini jangan langsung dihubungkan dengan Istri. stok kontak, tapi masukkan ke Satu daya. satu daya. Ya. Satu daya. Ambillah yang 20, paling 20. 12 ya. 12 volt sampai di atas 12 volt supaya kelihatan. Karena ini aluminium. Nanti dicoba. Ya. Jadi yang sebenarnya nyuci. Iya betul. Nah, ini kan masih bagus. Kan kadang-kadang udah out kan? Berarti kan ini sisanya masih. Jadi kadang-kadang kan anak-anak gini. Iya. Iya. Dengar. Tahu-tahu sambil ngobrol. Dia. Nah, jadi tidak akan bocor. Ditahan, Pak. Jadi ada tahanan. Jadi tidak akan apa? Tidak akan bocor. Jadi yang sederhana seperti itu kalau diberitahukan ke guru kan ke kitanya profesional nih, Seneng. gitu kan? Hah? Ini. Oh, gitu. Nah, ini kan contoh sederhana. Dan dengan cara begini tidak akan ada yang namanya mengembalikan, kan kelihatan. Waktu mengembalikan mah lengkapnya. Pas diusi pipis dia. Itu kebanyakan. Tercairan kan? Oke. Anak-anak tuh biasanya kan sambil ngobrol. Iya. Ini alat banyak, Oh iya. ya kan? Makanya teknik ngocok untuk aman, tambah lagi Si bantalan. Oh. Iya. Gitu. dengan catatan apa tadi? Isinya setengah. Tidak akan ada, gitu ya. Tuh. Jadi mau ngobrol mau apa juga, dan ini kocokannya akan maksimum. Coba aja lihat boleh. Tuh, kan kelihatan ininya hasilnya. Ya, hasilnya sangat kocokannya akan maksimum. Beda. Ya. Kalau sudah ada sisa ini tidak boleh di tiup, ya. Yang ini pasti ada sisa di sini. Jadi jangan supaya keluar semua. Jadi tetap jangan lupa setelah itu dibilas dengan air. Ya. Ini dibuangnya gimana gini aja? Apa? Dibuangnya begini. Nah, nggak boleh begini. Jadi kalau untuk air yang seperti ini Bisa. udah dibilas, diturunkan, ya kan? Diturunkan ini kan ini. Simpan nanti ada tempat penyimpanan lagi. Ya, Otomatis turun dia. Turun sendiri gitu. Iya, nanti turun sendiri. Harusnya warnanya hitam. Harusnya warna hitam. Ya, menunjukkan karbon. Oh. Apa? Ya, warnanya karbon. Ini harusnya ini 2 ya. 1, 2, 3. Nah, ini betul biru. Yang 3. Ini 3. 4 juga ya. 1, 2, 3. 3 ya. 3 ya. Iya. Nah, 3 ini nitrogen, Pak. N. Warnanya biru. Nitrogen. Biru. Iya, betul. Nitrogen. Iya, nitrogen N. Nitrogen. Nah, N. N2. N2. Nah, ini biasanya warna hijau, betul. Yang 1. Ini menunjukkan halogen. Golongan 7A. Boleh. Bisa Cl, bisa I, bisa F, bisa ini. F, CL, BR. I, AT. Nah, ini oke, Ini warnanya. ada di golongan 7A. Di unsur periodik. Nah, ya. Nah, ini benar putih. Yang 1 kecil. Ini hidrogen. Hidrogen. Benar. Ya, ini udah oke. Yang kuning salah ya? Nah, yang kuning tadi ya? Iya. Empat 1, itu. 2, 3, Harusnya 4. warnanya hitam. Yang kuning biasanya itu apa? Dia 2 ininya. Apa? Ini Lubangnya? yang lubangnya. Lubangnya 2. Ya. Menandakan sulfur. 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 Kuning. Yang hitam? Yang hitam itu Karbon. karbon. 4.
yang 4. Iya, 4. Asam karbon jadi 4, sulfur titik apa 2 ya? Iya. Nah, seperti ini nih. Sulfur yang kuning. Nah, ini 2 kan? Terus ini sulfur. Itu harus sulfur. Benar. Iya, tapi Warnanya warnanya kuning. Harus kuning. Nah, terus Nah, ini kalau- boleh lah kalau begini. ini- Kalau ini 2 ini oksigen. Warnanya benar, Pak. Boleh Boleh gitu, oksigen. Boleh begitu. Oksigen. Oksigen. Jadi nanti dibuatkan itu. Jadi ini kan gampang. Kalau ini misalnya ingin menentukan ikatan biasa, boleh nggak Pak? Boleh, boleh dibuka, Pak. Ya. Nggak kurang gede nggak kali? Kan? Kurang gede nggak Kurang panjang. ukurannya? Oh, kurangnya enggak. Saya kira standar lah. Standar Indonesia. Nggak, soalnya kan kalau untuk contoh untuk mungkin, Oh ya, apakah harus ada contoh atau cukup itu nanti murid kerja? karena ini itu tujuannya adalah untuk kelompok kecil. Jadi cukup. Kalau kelompok kecil. Jadi kalau hanya ikatannya ikatan tunggal, seperti ini ya. Nggak diam. Bukan 2O begitu ya. Aduh, sama. Nah, ini nanti juga harus dilihat nih. Pas. Jangan sampai apa? Menyusahkan. Iya. Menyusahkan. Beda-beda. Panjang, pendek. Beda, nanti beda. Kalau yang ini untuk ikatan apa? Ikatan rangkap aja, ikatan tunggal. Yang kecil, Pak. Iya. Misalnya ini ya. Kan anak-anak sebenarnya masa mainnya ini kan C, ini H, kurang pas. Tapi mungkin nanti lama-lama ini supaya Iya. lancar. QC juga, Pak. QC-nya, nanti QC-nya. Nah, ini kan kan kelihatan. Ini adalah berarti CH4 atau metan atau gas rawa kan, atau biogas. Nanti kan gurunya coba ganti dengan O. Dengan O. Tinggal ini ya. Kurang kene. Kurang kene? Masih iya kene? Sorry. Jadi O misalnya kan. Karena O2 kan. Berarti kan gampang. Nanti tinggal apa? Ini nanti hubungkan lagi, berarti kan ada tangan lagi diisi. Mau diisi oleh apa? Pakai H lagi berarti jadi metanol atau spiritus. Gitu kan? Jadi ini memudahkan sebetulnya. Kalau ininya nanti lebih Iya. Metanol itu spiritus. kan? Metanol itu spiritus. Iya. Air biru kan pakai non. Nah, jadi metanol spiritus warnanya apa? Biru. Tak berwarna. Harusnya. Iya. Iya. Itu yang kelihatan biru apanya, Pak? Biru itu untuk membedakan dengan etanol. Iya. Kalau etanol, C-nya 2 Pak. C-nya 2. Metanol. Etanol namanya. Yang sama- Etanol itu adalah alkohol yang yang bisa diminum, Oh. yang bisa diminum. Tapi tidak boleh untuk kita kan. Iya. Nah, itu bisa diminum. Etanol. Kalau metanol langsung meninggal. Dulu mah betul diberi warna biru, sekarang kan Iya, itu warna sudah biru. tidak pakai. Makanya yang jadi masalah di Indramayu, di daerah Pantura, oplosan itu kan alkohol. Iya. Padahal alkoholnya etanol. Birunya dulu apa birunya? Birunya itu pewarna biasa aja, seperti bulau gitu. Oh. Atau bukan ini? Bukan cewek sompatnya ini? Bukan.